ada beberapa tujuannya, antara lain biar ada keadilan sedikit. Ya. Karena penghasilan untuk kenikmatan-kenikmatan yang lain tadi ya, seperti Pak Firdaus bilang. Kemudian ada lagi yang di bawah, mereka juga sudah dipotong pajak, tapi harus keluar lagi uangnya. Keluar lagi duitnya, karena dia tidak dapat kenikmatan seperti itu. Mungkin ini jadi fasilitas oleh manajemen atas lah gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak sekalian? Ya, semoga kawan pajak dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan baik, sehat ya, dan dapat melaksanakan dan menyelesaikan semua aktivitas yang kawan pajak sedang laksanakan. Baik, kembali bertemu dengan kita di sini, KPP Madya, di acara Rujak Madya, Rumpi Pajak Madya. Ya. Baik, kali ini kita akan kembali berumpi ya, membicarakan topik-topik yang sedang tren pada saat ini, baik yang seliweran di media sosial dan lain-lainnya. Ya, kembali kali ini kita ditemani oleh saya sebagai hostnya, yaitu Hairi Zuri, kemudian bersama dengan Bapak Firdaus. Silakan Pak Firdaus disapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak. Kali ini kita membahas topik mungkin jadi headline ya. Iya, betul. Headline di mana-mana. Ya. Dan coba kita paling enggak perkenalan dulu tentang hal yang ini gitu. Iya. Nah, kawan pajak sekalian, kali ini kita akan coba nanti bahas tentang natura ya Pak Firdaus ya. Natura atau kenikmatan. Apa itu natura? Bedanya dengan kenikmatan, kemudian aturannya apa? Nah, kemarin ada undang-undang HPP ya, Firdaus ya. Nah, kemudian juga ada aturan-aturan turunan dari HPP tersebut ya. Nah, nanti bagaimana? Nah, kita akan bahas di beberapa menit ke depan bersama para penyuluh pajak KPP Madya Pekanbaru di acara Si Rujak ya, Rujak Madya. Oke. Baik. Pak Firdaus, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, masih puasa. Masih puasa ya. Ya. Ini pengaturan natura dan kenikmatan, kan ada keluar aturan baru nih ya. Tentang macam-macam nih ya, terkait dengan turunan HPP barangkali. Kalau nggak salah terakhir ada PP 55 tahun 2022 ya Pak Firdaus. Ini ada nggak pengaturan tentang natura dan kenikmatan di aturan tersebut? Mungkin bisa dibantu Pak Firdaus. Baik, kawan pajak. Kita sekarang bicara tentang natura dan atau kenikmatan. Memang PP 55 ini merupakan PP turunan dari Undang-Undang HPP. Ya. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah keluarkan atau terbitkan PP 44 dan PP 49 untuk PPN. Ya. Dan kemudian ke PP 50 ya, untuk KUP. Nah, PP 55 ini mengatur penyesuaian pengaturan untuk PPH. Ya. Khusus PPH ya untuk Pak Firdaus, pajak penghasilan. Iya, pajak penghasilan. Okay. Baik. Sebenarnya sebelum kita bicara dia natura kenikmatan, sebenarnya ini bukan hal yang baru untuk kita karena memang dari undang-undang sebelumnya sudah menyinggung ini juga, namun dengan pengaturan yang berbeda. Jadi ini ada perubahan saja di Undang-Undang HPP. Jadi bukan sesuatu yang baru atau bahkan objek pajak baru nih, enggak ya? Artinya sudah ada sebelumnya. Sudah ada juga, cuma pengaturannya saja yang berbeda. Ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut bahas tentang natura kenikmatan, kita coba briefing dulu nih singkat mengenai kompensasi. Biasanya kan kalau kompensasi ke pegawai itu ada dua macam. Ya. Kita sebut kompensasi melalui uang tunai. Uang tunai. Yang sebut benefit in cash. Benefit in cash. Ya, benefit in cash. Ada juga kompensasi yang berupa barang atau fasilitas. Nah, ini biasa kita sebut benefit in kind. Ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu dipahami oleh kawan pajak bahwa dua kompensasi ini merupakan kompensasi yang diterima oleh pegawai. Ada berupa benefit in cash, yaitu berupa uang tunai,
atau yang setara dengan uang tunai. Yang kedua adalah benefit in kind. Benefit in kind ini adalah pemberian barang, fasilitas yang diberikan kepada pegawai dari perusahaan. Nah, natura kenikmatan itu masuk di benefit in kind ini. Benefit in kind tadi natura dan kenikmatan. Ya, inilah yang disebut natura kenikmatan atau benefit in kind. Jadi, memang pengaturan di Undang-Undang HPP secara umum mengatur bahwa natura kenikmatan merupakan pengertian dari penghasilan. Nah, mungkin lebih lengkapnya kita baca di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HPP yang menjadi objek pajak penghasilan termasuk natura dan atau kenikmatan. Sehingga dengan terbitnya Undang-Undang HPP ini sahlah natura kenikmatan menjadi objek. Natura dan kenikmatan dengan Undang-Undang HPP jadi objek. Ya. Kemudian di pasal 6-nya juga diatur bahwa besarnya penghasilan bruto bisa dikurangi biaya termasuk natura kenikmatan. Jadi intinya jadi objek pajak dan dari segi perusahaan bisa mengurangkannya dalam menghitung penghasilan netonya. Oke, Pak Firdaus, tadi kan disinggung di Undang-Undang HPP diatur bahwa natura dan kenikmatan ini jadinya objek ya. Ya, jadi objek. Ini ya, baik bagi pegawai atau perusahaan seperti itu ya. Dan biayanya yang dapat dibebankan seperti itu ya. Dapat dibebankan. Nah, emang sebelum Undang-Undang HPP ini pengaturan tentang natura dan kenikmatan ini bagaimana? Baik. Kalau kita lihat aturan-aturan sebelumnya sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kita segarkan lagi. Pengaturannya sebelumnya sudah ada, namun perlakuannya yang berbeda. Jadi dari awal Undang-Undang tahun 83, Undang-Undang dia dilakukan bertahap. Jadi pengenalan naturanya bertahap. Pertama memang dulu awalnya pengaturannya adalah natura dan kenikmatan untuk daerah tertentu. Atau kita sebut aja remote area ya. Remote area. Remote area di mana ketika ada biaya di remote area, maka bagi penerima natura bukan penghasilan, akan tapi bagi pemberi natura bisa dibiayakan. Jadi dulu pengaturannya seperti itu hanya untuk remote area. Kemudian muncul KMK 633 tahun 94 yang spesifik mengatur remote area. Selain di remote area juga dia mengatur semua natura kenikmatan yang diterima oleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan. Misalnya baju safety gitu kan. Baju safety kan diberikan untuk pegawai dan itu suatu keharusan ketika untuk dia bekerja. Nah, di KMK 633 ini diatur tambahan. Jadi di samping tentang sebelumnya sudah mengatur natura di remote area ini juga ada tambahan untuk pemberian natura yang sehubungan dengan pekerjaannya. Jadi emang keharusan dia harus mendapatkan natura itu atau kenikmatan. Kemudian di KMK itu juga ada tambahan yaitu makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai, dikonsumsi oleh seluruh pegawai. Dalam hal ini apabila memenuhi syarat itu bukan wajib pajak dan dapat dibiayakan, sama seperti daerah tertentu tadi. Jadi kalau kita lihat memang dari awal pengaturannya bertahap. Dari awal remote, habis itu sekarang ada natura untuk karena hubungannya pekerjaan, kemudian juga ada pemberian makanan minuman. Namun kalau dulu kan bukan objek dan tidak dapat biayakan biaya-biayanya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang ini ya latar belakang kita mengapa bertahap gitu ya, dan sampai sekarang muncullah PMK 167 tahun 2018 dan Undang-Undang HPP terakhir. Jadi sebenarnya ada dua tujuan mengapa pemerintah mengatur ulang tentang natura kenikmatan ini. Pertama memang perbedaan tarif. Jadi kalau kita lihat dari pembahasan di DPR kemarin, ada
tentunya sebelum pembahasan di DPR kan ada naskah akademis ya. Iya, Kenapa harus dimunculkan perlakuan berbeda sekarang? Nah, ini tujuannya pertama adalah karena memang perbedaan tarif. Kita ketahui tarif PPh Badan cuma 22%. Iya, betul. Sedangkan tarif OP itu bisa lebih besar, yaitu sampai 35%. Tentunya dengan adanya perbedaan itu merupakan loophole bisa dimanfaatkan, yaitu ketika untuk tidak dikenakan tarif lebih tinggi, tentunya ya mendingan kasih barang aja. Kasih apa tadi, kenikmatan ya. Toh tidak kena pajak yang lebih tinggi, gitu kan gitu. Tapi tidak masalah, tidak bisa dibiayakan, tapi kami kan tidak dikenai pajak lebih tinggi. Jadi ada celah di sana untuk dimanfaatkan. Kemudian kedua, tujuan pengaturan ulang ini adalah memang natura dan kenikmatan ini rata-rata kan diberikan untuk high level management. Yang di atas ya. Level direksi, manajer, komisaris. Nah, tentunya kalau dulu level manajemen atas ini memanfaatkan, diberikan natura, misalnya sewa mobil, sewa apartemen, disewakan sama perusahaan, dia menikmati dengan tanpa dibiayakan, tapi kan tidak kena pajak. Iya, betul, lepas. Iya, lepas. Sedangkan untuk pegawai level bawah yang tidak diberikan natura, hanya diberikan gaji, ketika dia mau nyewa rumah, tentunya dia harus keluar uang lagi nih. Penghasilan yang sudah dikenakan pajak. Yang sudah dikenakan pajak. Ya, jadi kita di atas tadi tidak ya. Iya. Jadi di sini kita bicara fairness, keadilan. Mengapa di atas tidak dikenakan, di bawah ya kena pajak malah gitu kan. Jadi ini ada unsur tujuannya untuk diaddress adalah untuk fairness atau keadilan. Kemudian memang inilah dari kita lihat pembahasan di DPR ketika itu, inilah semangat yang dibawa oleh pemerintah agar loophole dan kesenjangan tadi dapat diminimalisir. Jadi diatur ulang lah sekarang gitu. Jadi baik, tadi kan ada beberapa tujuannya, antara lain biar ada keadilan sedikit ya. Karena tadi yang di high level management ini mereka penghasilannya sudah dipotong pajak, tapi tidak keluar lagi penghasilan untuk kenikmatan-kenikmatan yang lain tadi ya, seperti Pak Firdaus bilang. Kemudian ada lagi yang di bawah, mereka juga sudah dipotong pajak, tapi harus keluar lagi uangnya. Keluar lagi duitnya, karena dia tidak dapat kenikmatan seperti itu. Mungkin ini jadi fasilitas oleh manajemen atas lah gitu. Iya. Baik. Nah, pertanyaannya Pak Firdaus, apakah pengaturan tentang natura atau kenikmatan ini hanya berlaku di Indonesia, di negara kita, atau mungkin di negara-negara lain ada perlakuan yang sama atau gimana? Ya, kalau kita lihat secara global, sebenarnya di negara-negara lain juga mengenal hal ini gitu, karena memang benefit-benefit ini tentunya jadi perhatian oleh tax authority di sana gitu. Nah, kalau kita lihat pembahasan-pembahasan di RUU, ketika RUU dibuat, ada naskah akademisnya, disebutkan bahwa di Australia mengenal hal ini, kita sebutnya waktu itu, kalau mereka sebut fringe benefit ya, fringe benefit, di mana Australia mengenakan pajak khusus untuk natura dan kenikmatan dan ditanggung oleh perusahaan. Oh, ditanggung oleh perusahaan seperti fasilitas mobil, parkir, hiburan, itu perusahaan yang menanggung. Nah, kemudian di Jepang beda lagi. Kalau di Jepang penerimaan natura dan kenikmatan ini dilakukan sendiri oleh orang pribadinya di SPT-nya. Oh, bukan ke perusahaan. Bukan perusahaan. Perusahaan tidak mau tahu, yang pasti mereka berikan Anda laporlah gitu ya. Anda laporlah di SPT Anda gitu. Nah, kalau di Tiongkok beda lagi. Di Tiongkok melalui pemotongan. Jadi persis kayak pasal 21 lah ya, kayak output kita. Melalui pemotongan nanti bisa jadi kredit pajak tentunya. Nah, kemudian di Kamboja mungkin sama juga dengan di Tiongkok melalui pemotongan, namun di Kamboja terdapat
pengenaan natura di mana pembayaran pensiun bisa juga jadi natura. Jadi memang apabila kita lihat di negara-negara lain juga mengenal hal ini, dan namun perlakuannya berbeda dan mekanismenya berbeda-beda. Nah, baik Pak Firdaus. Tadi di beberapa negara ternyata ada, di Australia, juga, ya. Di Jepang, Tiongkok, bahkan di Kamboja ya. Kamboja juga ada. Ya, artinya ini hal yang lumrah ya di beberapa negara. Jadi juga mungkin di Indonesia lumrah-lumrah saja karena bukan Indonesia sendiri yang menerapkan ini ya. Nah, kemudian sebenarnya definisi natura kenikmatan ini punya arti yang sama atau gimana nih Pak Firdaus? Oh ya, mungkin kita tadi udah bicara natura kenikmatan, tapi pengertian betul. sendiri belum tahu gitu ya. Ya. Undang-undang HPP memberikan pengertian bahwa sebagaimana kita ketahui tadi, untuk kompensasi itu kan ada dua tadi kita sebutkan ya, ada benefit in cash, ada benefit in kind. Dan untuk benefit in cash atau tunai tentunya kita sudah tahu ini kompensasi dalam bentuk uang tunai, tunjangan, atau sejenisnya yang setara dengan uang tunai gitu kan. Nah, di Undang-Undang HPP juga di PP 55 juga memberikan pengertian untuk uang benefit in cash ini, termasuk adalah cek, saldo tabungan, uang elektronik, dan saldo dompet digital. Ini juga termasuk benefit in cash. Berarti dompet elektronik termasuk benefit in cash ya. Jadi kawan pajak jangan salah, ini bukan benefit in kind tetapi benefit in kind. Maksudnya adalah sama seperti tunjangan atau pemberian kompensasi dalam bentuk kas. Jadi sama. Nah, untuk natura itu sendiri intinya adalah natura dan kenikmatan atau benefit in kind ini adalah dalam bentuk non tunai. Intinya seperti itu, di mana jika natura itu singkatnya kita bisa bilang dalam bentuk barang. Natura non tunai bentuknya barang. Iya. Kemudian kenikmatan itu adalah selain barang. Contohnya mungkin fasilitas mobil, perusahaan punya mobil dipakai oleh pegawai, atau perusahaan menyewakan mobil untuk pegawai untuk bekerja sehari-hari. Itu kenikmatan. Ya, kenikmatan. Kemudian juga bisa jadi dia mau rumah, juga apartemen di mana pegawai itu punya hak pakai, sehingga terdapatlah kenikmatan yang didapat oleh pegawai tersebut. Nah, kalau untuk ininya pengertian lengkapnya bisa kita baca saja di undang-undang. Natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Nah, natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan pertama dalam bentuk barang selain uang atau yang setara dengan uang. Kemudian kenikmatan itu imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan atau fasilitas. Nah, di sini juga jelas bahwa kenikmatan itu identik dengan fasilitas, dia tidak dalam berbentuk barang dan diberikan pemberi kepada penerima, dapat juga dari aktivanya si pemberi, dapat juga dari aktivanya si penerima di pihak ketiga. Oh, pihak Pihak ketiga. ketiga. Jadi pihak ketiga baik dari mobil dia sendiri misalnya ya, atau mobil yang disewakan. Jadi inilah yang disebut kenikmatan. Ya. Makanya kita mungkin kawan pajak sudah sering mendengar tunjangan perumahan atau fasilitas perumahan, di mana sebelum undang-undang HPP ketika diberikan tunjangan perumahan tentunya masuk dalam perhitungan pasal 21. Ya. Nah, karena dia tunjangan. Nah, apabila dia fasilitas perumahan tentunya ini tidak masuk dulu karena dia termasuk dalam benefit in kind. Mungkin biar lebih mantap ini Pak Firdaus dan kawan pajak jadi lebih paham ya kan. Ada nggak contoh-contoh misalnya biaya berobat nih yang ditagihkan langsung ke rumah sakit gitu kan. Terus kita nagih ke perusahaan. Apakah ini masuk objek PPh pasal 21 atau enggak, itu gimana Pak?